Halo semua, kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan membahas dalam pembelajaran diagnosis dan remedial matematika dalam tugas pembelajaran tentang kesulitan belajar matematika bersama saya Natalia Hana Pratiwi dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Widya Mandala, Surabaya, Kampus Kota Madiun. Selamat menyaksikan. Pada slide pertama ini, saya akan membahas tentang pengertian kesulitan belajar. Apa sih itu pengertian dari kesulitan belajar? Kesulitan belajar adalah keadaan yang menunjukkan bahwa siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar tidak selalu disebabkan karena faktor inteligensi yang rendah, tetapi juga ada faktor psikologi lainnya. Mengatasi kesulitan belajar bukanlah suatu yang sederhana. Tidak cukup hanya dengan mengetahui taraf kecerdasan dan kemandirian siswa saja loh, tetapi perlu menyediakan prasarana yang memudahkan untuk penanganan remediasi tersebut. Nah, di sini gejala adanya kesulitan belajar itu seperti apa sih? Yang pertama, menunjukkan prestasi belajar yang rendah. Yang kedua, hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Dan yang ketiga, lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar. Yang keempat, anak didik menunjukkan sikap kurang wajar, misalnya seperti acuh tak acuh, mudah tersinggung, dan lain-lain. Yang kelima, anak didik menunjukkan perilaku yang tidak biasanya ditunjukkan pada orang lain. Dan yang keenam, anak didik yang tergolong IQ tinggi secara potensial mereka seharusnya mendapatkan prestasi yang tinggi, tetapi kenyataannya mendapatkan prestasi yang rendah. Dan yang terakhir, anak didik yang menunjukkan prestasi belajar yang tinggi untuk sebagian besar mata pelajaran, tetapi di lain waktu prestasinya menurun sangat drastis. Disitulah adanya gejala kesulitan dalam belajar. Nah, di sini saya mengambil contoh dalam materi bilangan pada siswa SMP kelas 7. Nah, di sini adanya permasalahan yang terkait itu seperti yang pertama, siswa masih kesusahan dalam membedakan dan menentukan bilangan seperti bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacat, dan berbagai macam bilangan lainnya. Dan yang kedua, siswa masih belum dapat membedakan dalam suhu naik dan suhu turun dalam operasi penghitungan. Seperti siswa itu susah dalam membedakan saat suhu naik apakah harus sejumlah atau dikurangi, dan pada negatif itu dibaca dalam operasi hitung kurang atau negatif. Di sini saya mengambil dua contoh. Pada dalam contoh soal yang pertama, Rina mengerjakan soal Olimpiade Matematika yang berjumlah 50 butir. Aturan penilaian yaitu tiap jawaban benar mendapat nilai 2. Apabila jawaban salah dikurangi 1 atau negatif 1, dan yang tidak dijawab akan mendapat nilai 0. Jika ada 3 soal yang tidak dikerjakan dan Rina mendapat nilai 70, maka jumlah soal yang benar yang dikerjakan Rina ada berapa soal? Lalu di sini ada contoh soal kedua, yaitu dari ramalan cuaca kota-kota besar di dunia tercatat suhu tertinggi dan suhu terendah adalah sebagai berikut. Moskow terendah negatif 5 derajat Celcius dan tertingginya 8 derajat Celcius. Meksiko terendah 17 derajat Celcius dan tertinggi 34 derajat Celcius. Paris terendah negatif 3 derajat Celcius dan tertinggi 17 derajat Celcius. Dan terakhir Tokyo terendah negatif 2 derajat Celcius dan tertinggi 25 derajat Celcius. Perubahan suhu terbesar terjadi pada kota. Ya baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan ada kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon maaf. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.